Hai all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing videos tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Sesuai dengan judul hari ini, aku mau cash stuffing for the week, dan di sini udah ada uang sebesar 2.150.000. Aku udah hitung uangnya tadi sebelum aku shoot video ini, mungkin nanti kalian bisa lihat di shortsnya. Sebelum aku mulai videonya, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini dan udah subscribe. If you haven't subscribed, please do subscribe, terutama kalau kalian suka dengan video mengenai planning and budgeting, karena aku selalu menyiapkan video baru hampir setiap harinya. Oke, pertama-tama aku mau melakukan evaluasi mingguan, dan ini sebetulnya format aku yang baru, tapi datanya ini aku pindah dari data terakhir di bulan Januari. Jadi kalau teman-teman lihat, aku udah masukin kategori dari variable expenses aku yang ada di dompet beserta nominalnya yang di minggu lalu aku isi. Dan sekarang aku akan melakukan pengecekan atau evaluasi aktual berapa yang terpakai dan berapa sisanya yang bisa aku masukkan ke dalam tabungan, atau aku rollover, atau aku masukin ke dalam sinking fund. Oke, jadi ini dompet mingguan aku. Kalau ada yang penasaran ini dompetnya dari mana, aku beli dari Planner by Nurul. Tapi Planner by Nurul itu tokonya di Malaysia. Dan saat ini kalau teman-teman tertarik dompet seperti ini juga udah available di tokonya Yume Project online store dan juga di tokonya Umu Aisyah. Oke, ini ada beberapa cash receipt. It's not cash receipt, karena ini ada receipt yang aku dapetin dari transaksi tunai maupun dari transaksi debit. Oke, pertama groceries atau belanja mingguan. Ini biasanya aku isi 150.000, tapi karena kemarin itu libur sekolah dan kebetulan aku juga cuti gitu ya. Kita pergi liburan, jadi aku nggak perlu nyiapin bekal anak-anak ataupun nyiapin makanan yang biasanya kita makan. Dan ini masih ada sisa 70.000 dari anggaran yang sebelumnya yaitu 150.000. Jadi total aku pakai 80.000 untuk belanja mingguan kemarin. Kebalik. Ya, jadi 70.000 di sisanya dan 80.000 yang terpakai. Namun untuk groceries ini sejak beberapa bulan yang lalu dia nggak aku masukin ke dalam savings challenges, tapi dia akan aku tambahkan untuk grocery buffer aku. Dan apa itu grocery buffer? Dia semacam uang pegangan tambahan untuk nanti kalau misalnya di tengah-tengah minggu aku butuh beli sesuatu dan itu nggak direncanakan. Kenapa aku ngerasa harus menceritakan ini dulu? Karena keluarga kecil kita online ini semakin berkembang dan mungkin ada yang nggak tahu kenapa aku punya grocery buffer lagi, padahal aku punya groceries envelope di sini. Karena sebetulnya aku belanja kebutuhan makanan itu bulanan, dan kebutuhan rutin yang hariannya itu uangnya udah aku setor juga secara bulanan ke ibuku, karena aku tinggal bareng sama ibuku dan juga sama adikku. Ya, jadi ini nanti bisa dipakai kalau di tengah-tengah minggu ternyata keperluan untuk beli susu atau beli roti atau mungkin makanan stok di pantry ada yang habis, aku bisa pakai untuk nambahin, dan itu aku ambil dari amplop groceries buffer. Oke, food and drinks ini kosong. Gas and parking ini juga kemarin hampir-hampir nggak kepake. Kemarin aku hanya alokasiin untuk parkir 125.000 dan saat ini ada 5, 6, 7, 8, 90, 100, 105, 110, 112.000. Ya, jadi ada 13.000 yang aku cuman pakai, dan itu sebagian besar atau ya si 13.000 itu aku pakai untuk bayar parkir waktu kemarin kami liburan. Dan si 100 ya, jadi ini parkir masih ada sisa hanya kepake 13.000 dan sisanya 100 berapa tadi? 5, 10, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 112.000. Jadi sisa 112.000 ini bakal aku roll over untuk di minggu ini. Jadi dia nggak akan aku masukin ke dalam savings, tapi dia bakal aku masukin lagi ke amplop ini dan dipakai untuk keperluan parkir di minggu pertama Februari. Kids seperti biasa ini langsung habis semuanya. Dan begitu juga dengan kindness juga habis
Sedangkan untuk buffer, nah buffer ini atau uang jaga-jaga, ini biasanya aku isi 10.000 dan saat ini masih ada sisa 2.000, 4.000, 6.000. Dan atas 6.000 ini nanti dia akan aku masukkan ke dalam savings challenges. Jadi kalau buffer biasanya dia nggak aku rollover. Tapi all in all berarti aku berhasil menyisakan 50, 70, 72, 74, 76, 76.000 plus 112.000. Jadi ada 188.000 yang kemarin berhasil dihemat dan sekarang bisa aku gunakan dananya untuk keperluan di minggu ini. Ya, jadi ini sekarang aku cuman mau hitung berapa aktual yang terpakai. Jadi yang terpakai hanya 192.000 ya. Oke. Ya, jadi itu tadi untuk evaluasi mingguannya. Sekarang kita langsung masuk ke cash stuffingnya. Oh ya, sebelumnya aku mau nyapa dulu nih teman-teman, gimana kabarnya? Long weekend kemarin, apakah teman-teman juga ya pergi liburan seperti aku, atau kalian tetap bekerja dan melakukan rutinitas rutin seperti biasa? Kalau aku kemarin kebetulan ngambil cuti 2 hari dan itu rasanya menyenangkan karena jadinya kita bisa liburan, kita bisa jalan-jalan, menghabiskan waktu sama anak-anak. Dan aku tetap ngelakuin YouTube karena ini sekarang jadi hobi aku gitu. Ya, bicara sama kalian walaupun satu arah, tapi aku berharap ketika nanti aku upload videonya kalian akan komentar di kolom komentar. Jadi ini nggak jadi hanya sebuah percakapan satu arah gitu ya, tapi 2 arah. Oke, kita langsung yang pertama untuk groceries. Ini groceries 150.000, tapi kemarin kalau nggak salah aku anggarinnya nggak pakai 50 ribuan, jadi aku pakai 20 ribuan. 100.000 dalam wujud ya dalam pecahan 20 dan 50 ribunya dalam pecahan 10. Oke. Jadi ini harusnya 150.000. 20, 40, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50. 150.000 yang bisa aku pakai untuk nanti belanja kebutuhan mingguan. Food and drinks ini aku kosongin. Gas and parking karena tadi udah ada 112.000, dia mau aku tambahin 3.000 untuk parkir, jadi total kembali di 125.000. Dan aku akan tambahkan 300.000 untuk beli bensin karena kebetulan biasanya kami isi bensin itu per 2 minggu sekali untuk mobil Paksu, yang mana itu dipakai untuk mobil operasional juga, jemput anak-anak dan antar anak-anak ke sekolah. Sementara mobil aku sendiri biasanya aku isi hanya 1 kali sebulan karena alhamdulillahnya jarak dari kantor rumah and vice versa itu dekat, jadi aku nggak perlu ngabisin bensin banyak-banyak gitu ya. Oke, jadi ini bensin dan parkir udah aku masukin. Kalau teman-teman gimana nih? Ada yang juga ibu rumah tangga full atau ibu rumah tangga sekaligus bekerja kayak aku kah? Kalau ada tulis di komen ya. Oke, kids seperti biasa di 75.000. Ini pegangannya kakak kalau dia pergi ke sekolah. Kayaknya aku mau pakai yang cetakan lama. Jadi aku selalu usahain untuk pakai uang emisi tahun yang lama gitu ya teman-teman. Karena kan kita nggak pernah tahu nanti uangnya udah nggak laku lagi. Dan ya aku berusaha menghindari menyimpan uang emisi lama dalam binder-binder aku. Itu juga kenapa aku selalu ngelakuin cash condensing. Jadi kalau teman-teman belum nonton cash condensing, mungkin bisa nonton videoku yang sebelumnya. Tapi aku ngelakuin itu selain untuk menjaga kondisi amplop aku, juga untuk merotasi uang-uang yang ada di dalam binder. Karena kalau kalian menerapkan sistem cash envelope system ini atau menyimpan uang tunai di rumah, tentunya kalian nggak ingin uang yang sudah kalian kumpulkan ternyata nanti nggak bisa dipakai karena emisi tersebut atau cetakan uang tersebut sudah tidak berlaku lagi. Jadi harus ingat untuk selalu melakukan cash condensing and ya rotasi uang-uang kalian. Oke, untuk kindness ini selalu aku isi di 20.000. Nanti masing-masing aku kasih ke anakku untuk mereka isi di kotak amal di hari Jumat. Kalau misalnya nggak dipakai sama mereka, biasanya nanti aku yang pakai untuk kasih atau berbagi kasih ke orang lah ya, berbagi kebaikan.
Dan buffer untuk di minggu ini pertama kalinya aku akan isi dia di 15.000. Jadi 10.000 dan 5.000. Jadi 5, 7, 9, 11, 13, 15.000 di buffer. Aku nambahin buffer karena kayaknya beberapa biaya atau expenses itu kan naik ya teman-teman. Dan aku ngerasa kayak 10.000 takutnya kurang, walaupun sebetulnya tadi juga bisa dilihat aku masih punya sisa gitu ya. Jadi harusnya sih 10.000 cukup. Tapi ya aku maunya lebih berhati-hati aja dan jangan sampai nanti ternyata aku siapin 10.000 dan itu nggak cukup. Alhasil aku harus pakai lagi uang dari alokasi yang lainnya. Oke, ini untuk dompet udah selesai. Berikutnya aku akan langsung ke high priority binder aku yang ada di dalam binder hitam ini. Jadi di sini ada transaksi-transaksi atau biaya-biaya kategori yang isinya itu tagihan maupun tabungan sinking fund. Kenapa aku sebut sinking fund? Karena aku tahu kapan dia akan due, kapan dia harus terpenuhi, dan karenanya aku menabung sedikit demi sedikit supaya pada saat waktunya sudah datang uang itu bisa dimanfaatkan. Dan ini yang pertama untuk bills aku isi di 100.000. Jadi sekarang untuk bills sudah terkumpul 50, 100, 50, 250, 300.000. Oke, karena melihat nominalnya 300.000, aku jadi ingat bentar lagi aku udah harus bayar uang untuk ART. Lalu untuk car maintenance saat ini ada 80.000 dan ini aku anggarin di 20.000. Jadi sekarang untuk car maintenance aku tuker aja deh ini. Jadi untuk car maintenance saat ini ada 50, 70, 90, 100.000. Ini lagi aku kumpulin untuk beli ban mobil yang kedua. Jadi sebetulnya aku udah beli bannya. Mudah-mudahan kalian nggak bosan ya, tapi aku udah beli bannya dan kemarin aku udah tarik tunai dan aku setorin balik ke rekening aku untuk pemenuhan atau pembelian ban yang pertama. Dan ini nanti kalau dia udah terkumpul lagi di 750.000, kayaknya lebih deh. Kemarin aku ambil 750.000, tapi sebetulnya harganya itu 750 plus spuring 200.000. Salah, 1550 plus spuring 200.000. Jadi 1750. Dan kemarin aku udah pakai atau udah balikin ke rekening aku 750.000. Jadi untuk car maintenance ini akan terus aku isi hingga dia mencapai 1 juta, which berarti setelah itu aku udah fully funded untuk car maintenance aku. Berikutnya untuk pajak kendaraan, ini aku anggarin 1 juta, tapi bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk placeholder. Ini placeholder sebelumnya atau slip money sebelumnya aku dapat dari pelayanan budget, aku beli bukan dapat. Kalau ini aku buat sendiri, jadi ini dari kertas warna pink. Intinya sih untuk merepresentasikan nominal 1 juta yang akan aku transfer ke rekening khusus untuk tabungan aku. Jadi sekarang di pajak kendaraan udah kekumpul 1 juta, 2 juta, 3 juta, 3 juta 500, 600, 700, 800, 900, 4 juta, 4 juta 100, 4 juta 150, 60, 65. 4.165.000 di pajak kendaraan. Dan berarti ini sebetulnya aku udah bisa ambil untuk nanti bayar pajak kendaraan yang kebetulan memang dia due di bulan Februari. Aku punya 2 kendaraan ya teman-teman, jadi nanti aku akan terus nabung untuk kendaraan aku yang nomor 2. Oh ya, sebelumnya ini car tax-nya aku mau cek dulu ini udah bisa aku warnain apa enggak ya. $29, 5, 10, 15, 20. Oke, bisa aku warnain. Jadi ini aku mau ambil highlighter aku yang warna abu-abu atau mild liner, dan aku mau tandain 5, 10, 15, 20. Ini 25, 26, 27, 28, 29. Oke. Sekarang aku akan warnain dia dulu untuk nandain aku udah berhasil ngisi sampai 29 icon.
Oke, jadi sekarang car tax atau pajak kendaraan aku udah keisi cukup banyak. Karena udah tadi aku bilang ya, ini udah keisi anggarannya untuk bayar pajak satu kendaraan aku. Dan sebetulnya itu masih kembalian sih. Car tax tadi atau tracker ini aku buat sendiri. Kalau teman-teman berminat, kasih tahu aku. Mungkin nanti aku rencananya pengen buka online store, jadi bisa di-download gitu ya, supaya teman-teman bisa membeli dan menggunakan tracker yang sama seperti aku. Oke, berikutnya untuk emergency fund, ini kemarin aku anggarin 100.000 karena di minggu sebelumnya aku nggak berhasil ngisi 200.000 gitu ya. Oh wait, kenapa dia ada 50.000 satu? Oh, karena oh, ini tambahan 50.000 dari unstuffing aku yang sebelumnya. Aku sempet bingung. Oke, jadi sekarang untuk emergency fund udah kekumpul 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 850.000. 246. Berarti aku juga bisa ambil liner aku yang warna pink, karena aku bisa memberikan warna lagi dalam tracker aku. If I can find my liner. Oke, jadi ini mau aku warnain satu lingkaran lagi. Target aku untuk 2025 ini 10 juta gitu ya. Dan saat ini udah 850.000. Alhamdulillah udah hampir 1 juta. Masih jauh, tapi karena ini masih Januari dan aku udah bisa nabung 1 juta, itu ya bagus sih buat aku ya. Walaupun sebetulnya ini bukan 1 juta sih, 850.000 di Januari kemarin. Oke, berikutnya untuk extra debt, ini aku skip. High school dan junior high juga aku skip. Home maintenance not a priority, tapi house tax ini prioritas karena juga ini harus segera dibayarkan. Dan kemarin ini aku anggarin di 92.000. 50, 70, 80, 90, 92. Oke, 50, 70, 80, 90, 92.000. Aku rapihin dulu. Oke. Jadi sekarang di pajak rumah atau home tax sudah kekumpul 1 juta, 2 juta 500, 600, 700, 800, 900, 3 juta, 3 juta 50, 37, 38, 39, 3 juta 100. Is it? 3 juta 100, 10, 20, 30, 32, 34. 3 juta 124.000. Oke. It says that I counted wrong. Jadi aku akan ambil kalkulatorku. 1 juta, 2 juta 500, 100, 200, 300, 400, 500, 500.000, 50, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 32, 34. 3 juta 134.000. Oke. Cocok. 3 juta 134.000. Dan ini sekarang mau aku cek juga, harusnya sini aku warnain lagi ya. Ya, harusnya aku warnain sampai nomor 34. Jadi aku akan ambil lagi si matte liner warna abu-abu. Kenapa aku ngelakuin dan bikin cash tracker kayak gini? Karena ini memotivasi aku supaya aku terus nyabung. Jadi aku itu kan suka main game ya. Dan kalau kita main game itu kan pasti ada progress tracknya, ada progress barnya. Dan buat aku menyelesaikan warna-warna dalam tracker ini tuh kayak main game. Jadi kalau aku bisa nyelesain dia full, I feel like I fulfilled and completed the game successfully. Ya, jadi ini semacam motivasi untuk aku. Oke, next kids activity. Ini aku anggarin 50.000. Jadi untuk saat ini di kids activity udah kekumpul 500.000 di bank, 600, 700, 750, 77, 78, 79. 790.000 di kids activity. Mungkin next cash stuffing ini bakal aku tambahin 10.000 kali ya, jadi 60.000 biar dia nggak ganjil terus gitu nominalnya.
Oke, berikutnya untuk THR, ini aku anggarin di 20.000. Jadi sekarang untuk THR udah kekumpul 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, 670.000. 670.000 di THR. Aku seneng kalau ngeliat nominal di amplopnya itu terus bertambah, berarti progresnya itu positif, dan aku cukup bangga dengan diriku sendiri karena ngelakuin ini. Sebab sebelum aku ngelakuin bener-bener cash envelope system ini ya, aku tuh nggak bisa nabung, teman-teman. Jadi uang yang aku taruh di bank itu pasti selalu habis, terus kayaknya tuh terlalu gampang gitu buat aku untuk ngegunain uang-uang yang aku simpan. Mungkin karena aku lebih seneng pakai gesek ATM, transaksi ATM ataupun transaksi QR. Walaupun memudahkan, tapi itu bikin aku jadi less accountable karena aku jadi ngeluarin uang terus gitu loh rasanya. Oke. Ya, ini tadi aku tambahin 30.000 di pos lebaran. Jadi sekarang untuk lebaran udah kekumpul 100, 200, 300, 400, 550, 57, 58, 585.000. Oke, mari kita cek ini udah bisa aku warnain atau enggak. 4. Sedikit lagi, apa-apa deh, belum bisa aku isi, belum bisa aku warnain maksudnya. Oke, berikutnya untuk celebrations. Jadi ini celebration kategori baru untuk tahun 2025. Ini aku alokasiin kategorinya untuk nanti kalau ada kegiatan 17-an dan juga tahun baru dengan keluarga besar. Dan ini aku anggarin 10.000 lagi. Jadi sekarang di celebration ada 10, 20, 30, 40, 50.000 untuk celebration. Dan berikutnya untuk Idul Adha, atau lebih tepatnya untuk nambah-nambahin keperluan di saat Idul Adha. Ini aku tambahin 15.000. Jadi sekarang untuk Idul Adha udah kekumpul 10, 20, 30, 35, 40.000. Biasanya kalau pas Idul Adha itu maupun Idul Fitri ya, kita mainnya ke rumah nenek. Kok 45.000? Is it 40? 1, 2, 3, oh ya 40. Ami dan ocehannya sehingga error saat nulis. Oke, ini harusnya 40, bukan 45. Ya tadi aku lagi cerita, biasanya kalau kita lebaran, Idul Fitri ataupun Idul Adha, kita itu perginya ke rumah nenek. Alhamdulillahnya nenek tuh masih ada ya, dan usianya udah cukup lanjut. Tapi kita selalu usahain untuk di hari raya ataupun di tahun baru, kita selalu usahain di hari raya, tahun baru ataupun tadi ya celebration lainnya itu kita main bersama nenek. Jadi anak-anak panggilnya Eyang Uyut. Dan ya itu menyenangkan gitu ya ketika kita bisa kumpul bareng sama keluarga, karena hal yang kita bawa atau yang akan selalu bersama kita tuh memorinya. Makanya kita berusaha untuk building up memories dari mereka masih kecil. Oke, berikutnya ini untuk di short term envelope atau short term expenses. Ini aku kayaknya nggak ada. Ya, ada deh, vacation and clothing itu di sini. Clothing itu nih dia. Jadi untuk clothing ini aku anggarin di 14.000. Aku rencananya mau beli celana gitu ya, ada celana kulot di toko oren yang aku incar karena adikku kasih rekomendasi. Dia kasih rekomendasi dan aku udah pegang bahannya, aku udah cek karena dia udah beli dan aku juga udah coba dan ternyata enak. Jadi ini aku sekarang lagi ngumpulin untuk beli celana kulot itu karena selain harganya yang affordable, bahannya itu enak gitu ya. Jadi buat aku kalau beli pakaian ataupun ya garments, clothing, yang penting itu nyaman dan ya nggak nyaman dan netral, karena aku biasanya pakai warna-warna netral seperti hitam, abu-abu ya. Kalian bisa lihat aku selalu punya banyak baju abu-abu dan mungkin warna-warna neutral. Oke, jadi sekarang di clothing setelah aku tambahin 14.000 udah kekumpul 10, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.000. Kalau nggak salah harga celananya itu sekitaran 79.000 gitu ya. Jadi aku pengen beli 2. So, ya, aku menabung dulu.
Oke, yang berikutnya untuk vacation. Vacation itu adanya di travel binder aku / savings challenges. Tapi untuk travel ada di bagian kedua yang setelah pembatas. Jadi vacation kemarin aku tambahin 25.000. Ini pertama kalinya aku pakai dia lagi karena aku pengen bisa pakai si tracker yang aku beli dari Yume Project. I don't know, I just like the design. Lucu ya desainnya tuh kayak karakter-karakter yang lucu, ada makanan, ada binatang, ada juga payung dan pensil, which I don't know kenapa ada kategori yang berbeda. Ya, tapi ini sekarang mau aku isi 25.000. Jadi sekarang ada 30.000 ya. Tapi ini yang mau aku warnain hanya sih 25.000. Aku sebetulnya belum pernah nyobain pakai matte liner ini. Si matte liner ini tuh harusnya water based juga kan ya. Aku mau coba apa enggak ya? Oke. Daripada aku menyesali, aku mau pakai si warna biru yang aku juga pakai untuk challenges aku yang lain. Oke, ini. Jadi aku akan tandain di sini. Aku bikinin hati. Kelihatan nggak tuh sama teman-teman? Nih, biar kelihatan. Aku deketin. Kalau dia mau fokus. Oke, jadi di sini aku kasih ada hati kecil karena aku udah isi nomor 25.000. Maksud aku nomor 25. Jadi sekarang di vacation aku ada 30.000 dan ini nanti bakalan aku alokasiin kalau kita mau pergi staycation, road trip yang deket-deket aja, bisa ambil dari sini. Sebelumnya aku juga mau kasih lihat di Jepang ini tadinya nggak ada tracker kayak gitu, tapi kebetulan aku punya tracker ini, tracker 1.500.000 yang dia tidak punya alokasi amplop. Jadi dia aku pakai sekarang untuk Jepang supaya aku juga termotivasi untuk ngisi ini. Karena kalau teman-teman lihat, ini terakhir kali aku isi di Desember dan aku belum pernah isi lagi. Jadi aku berharap dengan adanya tracker ini aku akan semakin bersemangat untuk ngisihin anggarannya untuk pergi ke Jepang. Jadi kalau teman-teman nonton video-video aku kan aku punya tantangan menabung 100 amplop yang totalnya itu kalau nanti berhasil kekumpul semuanya nominalnya di 5.050.000 dan dana itu akan aku pakai untuk beli atau bayar excursion aku kalau nanti kami sekeluarga jadi pergi ke Jepang. Jadi mau dipakai untuk bayar tiket Disneyland. Sementara untuk amplop Jepang yang di sini ini bakalan dipakai untuk biaya operasional di sana, jadi kayak uang makan, uang transportasi, uang nanti kalau kita mau spending money. Jadi dia juga butuh anggaran agak besar, tapi smaller step. Jadi dia akan aku targetin dulu untuk menyelesaikan si 1.500.000. Oke. Savings, travel savings done. Sekarang aku mau ambil lagi si binder abu-abu karena aku tadi lupa. Aku punya ini. Jadi 70.000 ini bakal aku masukin ke grocery buffer. Grocery buffer aku itu ada di sini. Gadgets, grocery buffer. Oke, jadi grocery buffer aku ini kan dana tambahan atau jaga-jaga kalau aku butuh belanja di tengah-tengah minggu. Dan saat ini ada, ini berapa sih? 81 ya. 50, 60, 70, 75, 77, 79 ya, 81.000. Aku akan tambahkan si 70.000-nya. 70.000 aku tambahin dari sisa uang mingguan. Jadi sekarang di grocery buffer udah kekumpul 50, 100, 20, 30, 40, 45, 47, 49, 151.000. Oke. Sini juga aku tambahin grocery buffer. Ini ditambahin 70, jadi sekarang ada 151.000. Oke. Nominalnya fantastic, aku bisa pakai untuk belanja. Aku kepengen banget bikin shorts gitu ya, shorts pergi belanja. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa aku bikin videonya, atau kalau enggak ya video yang pendek aja aku pergi belanja mingguan.
Oke, semua udah aku alokasiin. Saat ini masih ada sisa harusnya untuk si saving challenges. Jadi ada 50, 20, 20, 3000 dan 6. Wait. Aku baru menyadari sesuatu. Kenapa aku nggak ada si 1000-nya ya? Tadi tuh dia ada sih 1000. 1000-nya aku masukin kemana ya teman-teman? Aku takutnya ini kurang nih. 50, 70, 90. Kenapa uangnya lebih banyak ya? Kayaknya aku hitung dulu, ini berapa sih? 50, 70, 90, 100, 105, 107, 109, 111.000. Nominalnya bahkan lebih banyak daripada yang seharusnya ada di budget aku. 12.000. Aku kelebihan 12.000. Mungkin teman-teman yang nonton video aku udah nemuin duluan ya aku salah di mana. Tapi aku di saat ini, or myself in the current time, I don't know where I mess up. Aku nggak tahu di mana salahnya aku tadi, karena kayaknya tadi semua udah aku masukin sesuai ya. Oke, kayaknya aku harus ngecek lagi amplop-amplop aku dan aku akan kembali setelah itu. Oke, jadi tadi gas and parking ternyata aku salah masukin. 1, 2, 3 ini kan untuk bensin. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 112.000 itu kan uang yang ada di sini. Harusnya aku masukin 13.000, tapi ini aku hanya masukin 3.000. Dan ternyata ketika aku cek anggarannya, dia itu di 15.000 teman-teman, bukan di 3.000. Jadi ini harusnya aku ambil 15.000. Jadi dia akan lebih dari anggaran aku yang biasanya. Oke, jadi sekarang di gas and parking untuk minggu ini anggarannya ada 100, 200, 300, 350, 60, 70, 80, 90, 400, 410, 15, 20, 25, 27.000. Jadi aku akan lebih 2.000 aja di gas and parking. Oke. Sekarang aku mau cek lagi nih duitnya tinggal berapa. 50, 70, 90, 92, 94, 96, 98, 99.000. Oke. Ini tepat sesuai dengan harusnya berapa yang aku simpan. Ya, 99.000 ini harus aku sisihin ke samping. Aku pisahkan karena nanti dia bakal aku save di mini savings challenges aku untuk video terpisah. Jadi ini aku taruh di sini. Aku balikin lagi ke money pouch aku. Dan ya, ini aku warnain dulu deh. Supaya aku ingat, nanti ini baru aku akan kerjain di hari berikutnya. Dan tersisa 246, 6.000 rupiah ini mungkin mau aku tambahin ke let's see. Dia akan aku tambahin ke dalam saving challenges aku 6.000 ya. Jadi aku mau tulis di sini 6.000 to savings challenge. Ini dari leftover. Oke, berarti udah semua. Terima kasih aku ucapin untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian nonton sampai detik ini, tolong taruh emoji onigiri. Ada kan ya emoji onigiri? Karena aku lagi kepengen sarapan di hari Minggu pagi ini onigiri. Oke, sekali lagi terima kasih.
tungguin video ini, harusnya video ini akan up sebentar lagi, dan selamat menikmati hari Minggu kalian. With that said, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.